Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Abdul Malik, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan, serta teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Najwa Nur Fitri, saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Ulul Asmi, yang ketiga ada Inas Rahimah, yang keempat ada Muhammad Al-Fatih Asyahid, dan yang terakhir ada Bahtiar Erzaki. Adapun sub pembahasan yang akan kita paparkan pada siang hari ini, yang pertama ada pengertian aliran pendidikan, yang kedua ada aliran pendidikan klasik, yang ketiga ada aliran pendidikan modern, yang keempat ada gerakan baru dalam dunia pendidikan, dan yang terakhir ada tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap pendidikan. Yang pertama, ada pengertian aliran-aliran pendidikan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Aliran-aliran pendidikan muncul sejak manusia hidup dalam suatu kelompok yang diharapkan dengan problem regenerasi bagi keturunannya. Setiap aliran pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memperbaiki martabat manusia. Yang selanjutnya ada pentingnya memahami aliran-aliran pendidikan. Dengan memahami aliran-aliran pendidikan, seorang pendidik ataupun calon pendidik memiliki wawasan yang sangat luas. Dan yang kedua, pendidik atau calon pendidik dapat mempertajam analisisnya dalam mengaitkan antara keberadaan masa lampau dengan tuntutan dan kebutuhan masa kini dalam rangka mengantisipasi masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada pembahasan terkait aliran-aliran klasik pendidikan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran klasik pendidikan. Aliran-aliran klasik pendidikan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada aliran empirisme atau aliran optimisme. Yang kedua, ada aliran nativisme atau aliran pesimistik. Yang ketiga, aliran naturalisme. Dan yang terakhir ada aliran konvergensi. Yang pertama ada aliran empirisme atau aliran optimisme. Tokoh dari aliran ini adalah John Locke, mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati, mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Pengalaman adalah sumber pengetahuan. Manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, sehingga pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan keberadaan anak. Aliran ini melihat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman atau pendidikan yang diperolehnya, bukan dari kemampuan dasar yang merupakan pembawaan akhir. Aliran nativisme atau aliran pesimistik. Tokoh dari aliran ini adalah Arthur Schopenhauer. Perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Bakat, ya ini merupakan pembawaan seseorang akan menentukan nasibnya. Aliran ini merupakan kebalikan dari aliran empirisme. Orang yang berbakat tidak baik akan tetap baik, sehingga tidak perlu dididik untuk menjadi orang baik. Orang yang berbakat baik akan tetap baik dan tidak perlu dididik karena ia tidak mungkin akan terjerumus menjadi tidak baik. Aliran naturalisme. Tokoh dari aliran ini adalah J.J. Rousseau. Semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia atau masyarakat. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya juga diserahkan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh alam. Aliran konvergensi. Tokoh dari aliran ini adalah William Stern. Bakat adalah pembawaan dan lingkungan atau pengalaman. Pengalamanlah yang menentukan pembentukan pribadi seseorang. Pendidikan dijadikan sebagai penolong kepada anak untuk mengembangkan potensinya. Yang membatasi hasil pendidikan anak adalah pembawaan dari lingkungannya. Aliran ini lebih realistis, sehingga banyak diikuti oleh pakar pendidikan.
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan ke sub pembahasan yang selanjutnya, yaitu aliran pendidikan modern yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ulul Asmi. Bismillah, kita masuk pada topik pembahasan aliran pendidikan modern. Yang pertama ada progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak atau child-centered sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher-centered atau bahan pelajaran atau subject-centered. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai pekerjaannya, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Selanjutnya ada esensialisme. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun. Dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Tujuan pendidikan dari aliran esensialisme ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Yang ketiga, kita masuk pada aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan sekolah-sekolah rekonstruksionisme ini adalah berfungsi sebagai lembaga atau wadah utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pada zamannya. Yang keempat, ada perennialisme. Aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dari nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pendidikan diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya mereka yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran yang mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu lainnya yang telah banyak dan melewati dalam perkembangan zaman dulu.
Yang terakhir ada aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa, terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide semata. Tujuan pendidikan menurut aliran atau paham idealisme yaitu ada tujuan untuk individual, yaitu bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik dan lebih baik. Yang kedua ada tujuan sosial atau masyarakat. Perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lainnya. Seseorang tidak sekadar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Sekian dari saya kembalikan waktu dan tempat ke moderator. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu gerakan baru dalam dunia pendidikan yang akan dijelaskan oleh Bahtiar R. Zaki. Baik, yang keempat yaitu gerakan baru dalam dunia pendidikan. Beberapa dari gerakan baru memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan sebagainya. Gerakan baru itu telah memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. Yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar, yaitu gerakan pendidikan yang mengajarkan atau mendekatkan anak pada alam sekitar. Perintis pengajaran alam sekitar ini ada dua perintis, yaitu yang pertama F.R. Alfinger tahun 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimatkunde atau pengajaran alam sekitar. Dengan pengajaran alam sekitar itu guru dapat meragakan secara langsung. Pengajaran alam sekitar juga memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif atau giat, tidak hanya duduk, dengar, dan catat saja. Yang kedua yaitu ada Leichhardt tahun 1859 sampai 1916 di Belanda dengan Het volle leven atau kehidupan senyatanya. Pengajaran sesungguhnya haruslah diadakan perjalanan memasuki hidup senyatanya ke semua jurusan agar murid paham akan hubungan antara bermacam-macam lapangan hidupnya atau pengajaran alam sekitar. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Asas-asas pengajaran pusat perhatian antara lain, yang pertama pengajaran didasarkan atas kebutuhan anak dalam hidup dan perkembangannya. Yang kedua, setiap bahan pengajaran harus merupakan suatu keseluruhan atau totalitas. Yang ketiga, hubungan haruslah hubungan yang simbiosis. Yang keempat, anak harus aktif dan dididik menjadi bertanggung jawab. Yang ketiga ada sekolah kerja. Dasar-dasar sekolah kerja antara lain, yang pertama, anak aktif berbuat, mengamati sendiri, memikirkan, dan memecahkan sendiri persoalan yang ada. Yang kedua, pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran ialah anak. Yang ketiga, mendidik anak menjadi berani dan bertanggung jawab. Yang keempat, bahan pelajaran disusun dalam suatu keseluruhan yang berpusat pada masalah kehidupan. Yang keempat, pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaannya, merancang serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemindahan bila ia menemukan kesukaran.
pengajaran proyek akan menumbuhkan pengembangan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap pendidikan yang akan dijelaskan oleh Inas. Baik, berikut tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap pendidikan. A. Tokoh dunia yang berpengaruh terhadap pendidikan. Yang pertama, Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat, Islam yang terkemuka, yang memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Karya-karya Imam Al-Ghazali cukup banyak. Di antaranya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf. Yang kedua, John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. Peran John Dewey dalam dunia pendidikan yaitu ia menganjurkan teori dan metode learning by doing, belajar sambil melakukan. Dalam teori dan metodenya ini, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu orang terlalu mempelajari hal itu. John Locke adalah seorang filosof dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Beliau menganut paham empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang utama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Walaupun pada hakikatnya rasio dan pikiran juga berperan dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. B. Tokoh Indonesia yang berpengaruh terhadap pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ia adalah seorang putra terbaik di negeri ini. Pemikirannya memiliki inti ingin memajukan bangsa tanpa membedakan ras, budaya, dan bangsa. Melihat buah pemikiran tersebut, betapa pemikirannya sampai saat ini masih relevan. M. Soekarjo tahun 2009, halaman 95-96, menyatakan bahwa ajaran Ki Hajar Dewantara yang saat ini dipakai dengan lambang Departemen Pendidikan Nasional atau biasa disebut Depdiknas, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang berarti seorang guru hendaknya memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ing Madya Mangunkarso, yang berarti seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran. Dan Tutwuri Handayani, yang berarti seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi, memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Yang kedua, R.A. Kartini. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang dengan gigih memperjuangkan emansipasi wanita, yakni suatu upaya memperjuangkan hak-hak wanita agar dapat sejajar dengan kaum pria. Perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini tersebut disalurkan melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah yang khusus bagi kaum wanita. Jenis sekolah yang dirintis dan didirikan oleh Raden Ajeng Kartini adalah, pertama, Sekolah Gadis Jepara yang dibuka pada tahun 1903. Yang kedua, Sekolah Gadis di Rembang. Yang ketiga, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Beliau seorang tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Ada beberapa hal yang melatar belakangi beliau mendirikan Muhammadiyah ini. Di antaranya adalah A. Umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi sehingga menyebabkan perbuatan syirik semakin merajalela di Indonesia. B. Keadaan umat Islam sangat menyedihkan
akibat dari penjajahan. C. Persatuan umat Islam semakin menurun sehingga dapat memecah umat belah Islam. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, tibalah kita di akhir sesi presentasi pada siang hari ini. Apabila ada masukan, saran, dan ralat dari teman-teman, kami memohon bantuannya. Saya sebagai moderator, mewakili teman-teman kelompok 4, memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.